Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju dan semakin berkembang. Amin. Nah sahabat, di video kita kali ini kontennya segmennya yaitu tentang tanya jawab izin usaha UMKM, di mana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk pelaporan keuangan PT Perorangan yang berasal dari tanya jawab lengkap teman-teman UMKM kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih cara membuat laporan keuangan untuk PT Perorangan, lalu seperti apa sistem pelaporannya. Nah buat kalian nih yang sudah punya badan hukum PT Perorangan, yang kalian masih bingung bagaimana cara membuat laporan keuangannya, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembukanya terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarla Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita masuk ke pertanyaan ke-1. Kami Nerace, apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan PT Perorangan? Jadi sahabat, laporan keuangan PT Perorangan adalah catatan keuangan yang menunjukkan kondisi finansial perusahaan dalam periode tertentu. Nah, laporan ini mencatat pendapatan, pengeluaran, laba atau rugi, aset, dan juga kewajiban usaha. Next pertanyaan, kami Nerace, mengapa sih laporan keuangan penting bagi PT Perorangan? Jadi sahabat, laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Nah, dengan adanya laporan keuangan, pemilik usaha ini dapat memahami kondisi keuangan bisnisnya secara lebih jelas, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat untuk perkembangan usahanya. Nah, selain itu sahabat, laporan keuangan juga memudahkan dalam perencanaan usaha serta menjadi dasar yang akurat dalam penghitungan pajak. Dokumen ini juga menjadi syarat penting saat mengajukan pinjaman ataupun mencari investasi, karena menunjukkan transparansi dan juga kredibilitas bisnis di mata lembaga keuangan ataupun investor. Nah, selain itu, laporan keuangan juga berfungsi untuk memenuhi kewajiban hukum dan administrasi perusahaan, sehingga bisnis dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Next pertanyaan, kami Nerace, apa saja sih jenis laporan keuangan yang wajib dibuat oleh PT Perorangan? Nah sahabat, dalam menyusun laporan keuangan terdapat nih 3 laporan utama yang perlu dibuat. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Ini mencerminkan kondisi keuangan bisnis yang dengan menunjukkan pendapatan, biaya, serta laba atau rugi yang diperoleh dalam periode tertentu. Yang kedua, laporan posisi keuangan atau neraca yang menggambarkan aset, kewajiban atau utang, dan juga modal perusahaan, sehingga memberikan gambaran tentang kesehatan finansial bisnis. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan atau CLK yang berisi penjelasan tambahan terkait laporan keuangan untuk memberikan informasi lebih rinci dan transparan kepada pemangku kepentingan. Ketiga laporan ini sangat penting dalam membantu pemilik usaha memahami dan juga mengelola keuangan bisnisnya secara lebih efektif. Nah, kami juga sudah membuat video sebelumnya di video channel ini tentang apa itu laporan keuangan sederhana untuk UMKM. Sudah kami buat videonya, jadi kalian tinggal cek saja ya. Next pertanyaan, kami Nerace, bagaimana sih langkah-langkah membuat laporan keuangan PT Perorangan? Jadi sahabat, yang pertama langkahnya adalah catat semua transaksi keuangan, baik itu pendapatan dan pengeluaran secara teratur. Kemudian yang kedua, hitung total pendapatan dalam periode tertentu, misalnya dalam waktu 1 bulan. Kemudian kurangi dengan total biaya operasional untuk mendapatkan laba atau rugi. Lalu susun neraca dengan mencatat aset, misalnya kasnya, piutang, inventaris, dan juga kewajiban atau utang. Lalu tambahkan catatan atas laporan keuangan untuk memberikan rincian tambahan. Dan terakhir, pastikan laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Next pertanyaan, kami Nerace,
Apa sih emang manfaat laporan keuangan bagi bisnis PT Perorangan ini? Jadi sahabat, manfaatnya pertama adalah memudahkan dalam melihat kondisi keuangan bisnis secara transparan. Kedua, memastikan usaha tetap sehat dan dapat bertumbuh dengan baik. Yang ketiga, membantu dalam pengajuan pinjaman modal misalnya ataupun pendanaan dari investor. Selanjutnya yang keempat, menghindari masalah pajak dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Next pertanyaan, Kaminer HC, bisa berikan contoh laporan keuangan sederhana untuk PT Perorangan? Baik sahabat, kalian bisa cek yang ada di layar ya. Contoh laporan laba rugi PT Perorangan, di mana periodenya kita buat 1 tahun ya, dari Januari sampai dengan Desember 2024. Nah, di sini kalian siapin nih pertama catatan pendapatan usaha. Kita anggap di sini contoh 300 juta. Kemudian biaya produksi 120 juta. Kemudian biaya operasional 50 juta. Laba kotor berarti 130 ya. Kemudian pajak 10% itu 13 juta. Laba bersih 117 juta. Nah, jadi teman-teman silakan ya kalian lihat nih pendapatan usaha, kemudian biaya produksi, biaya operasional. Nah, ini pendapatan kurangi biaya produksi, kurangi biaya operasional itu muncul ada laba kotor. Nah, kemudian untuk pajak itu 10% kita anggap dari laba kotor jadi 13 juta. Maka laba bersihnya itu adalah 130 juta kurangi pajak menjadi 117 juta. Kalian silakan bikin laporan seperti ini dari gambaran umum 1 tahun kalian ya. Next berikutnya, Kaminer HC bisa berikan contoh laporan keuangan posisi keuangan atau kita sebut dengan neraca. Nah, ini jadi neraca itu di akhir tahun teman-teman. Contoh nih laporan posisi keuangan neraca. Bisa kalian cek di layar ya per 31 Desember 2024. Contohnya yang pertama ada aset. Nah, ini ada kas, uang kas berarti ada 50 juta. Kemudian piutang usaha itu 30 juta. Piutang itu berarti uang kalian yang ada di toko misalnya atau di luar. Kemudian inventaris ini 100 juta. Nah, jadi total aset kalian itu adalah 100 tambah 30 tambah 50 jadi total 180 juta. Kemudian liabilitas dan modal. Nah, ini kalian misalnya ada utang usaha, catat nih berarti 20 juta. Kemudian modal pemilik kalian ada 160 berarti total liabilitas dan modal itu adalah 20 tambah 160 juta jadi adalah 180 juta. Nah, utang usaha ini kalian misalkan utang ke bank atau kemudian modal pemilik ini modal cash kalian. Jadi liabilitas dan modal itu dijumlahkan dari utang dan juga modal pemilik. Next, Kaminer HC, apa sih fungsi laporan posisi keuangan atau neraca? Jadi sahabat, laporan posisi keuangan atau neraca ini berfungsi untuk menunjukkan kesehatan keuangan bisnis, yaitu apakah lebih banyak aset atau utangnya. Nah, strukturnya sederhana seperti ini teman-teman. Keterangan nih, asetnya ada 200 juta, utangnya 50 juta, modal 150 juta. Jika asetnya lebih besar dari utang, itu berarti usahanya sehat. Nah, tetapi ketika asetnya lebih kecil daripada hutang, berarti usaha kalian itu nggak sehat alias boncos sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa yang terjadi jika PT Perorangan ini tidak membuat laporan keuangan? Jadi sahabat, tanpa laporan keuangan, PT Perorangan dapat menghadapi berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan bisnis. Salah satu dampak utamanya adalah kesulitan dalam mengetahui apakah usahanya mengalami keuntungan atau kerugian, sehingga pengambilan keputusan menjadi tidak terarah. Nah, selain itu sahabat, ketidakseimbangan laporan keuangan juga dapat menyulitkan perusahaan dalam memperoleh pinjaman dari bank misalnya atau menarik minat investor karena kurangnya transparansi mengenai kondisi finansial usaha. Nah, tidak hanya itu sahabat, tanpa laporan keuangan yang akurat, perusahaan ini beresiko melakukan kesalahan dalam pembayaran pajak yang dapat berujung pada sanksi dari otoritas pajak. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan yang baik sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan juga kredibilitas bisnis sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana sih alur sistem laporan keuangan ke dalam sistem AHU PT Perorangan? Baik sahabat, kami akan jelaskan secara detail step by step ya. Jadi kalian wajib contoh dan kalian simak videonya ini secara perlahan. Jika perlu kalian catat ya. Oke, step pertama kalian masuk ke websitenya AHU ya di https://ptpahu.co.id. Nah, nanti kalian akan masuk aplikasi persekoran perorangan dan kalian pasti punya akun ini kalau kalian adalah badan hukum PT Perorangan. Ya, masuk ke websitenya. Oke. Setelah kalian masuk, nanti kalian akan diminta memasukkan login dengan isi form seperti ada di layar teman-teman. Masukkan NIK kalian, kemudian masukkan passwordnya, kemudian kalian klik masuk ya. Nanti akan menampilkan halaman beranda tentang akun PT Perorangan kalian.
Nah, selanjutnya nanti untuk melakukan transaksi laporan keuangan pada aplikasi perseroan perorangan, kalian ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kalian klik menu buat laporan keuangan untuk membuat laporan keuangan. Ada di tombol yang warna biru bagian bawah, itu ada tulisannya teman-teman ya, yang disesuai dengan tanda panah. Klik menu buat laporan keuangan. Nah, setelah itu nanti Anda akan diarahkan menuju halaman pelaporan keuangan perseroan keuangan. Seperti gambar berikut teman-teman. Nanti di sini akan muncul nih judulnya pilih perseroan pelaporan keuangan perseroan keuangan. Jadi nanti akan muncul itu nama perseroan kalian atau nama PT perorangannya, silahkan diisi. Kemudian kalian pilih periode. Periode ini dipilih sesuai dengan tahun yang akan dilaporkan. Kemudian isi nomor sertifikat terakhir dan NPWP itu otomatis sudah terisi sesuai dengan nama perseroan yang dipilih. Kemudian sudah itu kalian klik lanjut tombol yang ada di bawah untuk tahap berikutnya. Nah, selanjutnya teman-teman nanti akan menampilkan halaman laporan keuangan perseroan perorangan seperti pada gambar yang ada di layar. Nah, nanti silakan kalian isi teman-teman. Yang pertama, aktiva. Itu kalian isikan kasnya, kemudian isikan perlengkapan nominal ya, kemudian isikan aktiva, isikan penyusutan. Nanti otomatis total aktiva langsung terisi sesuai dengan jumlah perhitungan dari seluruh isian pada bagian tersebut. Nah, untuk kewajiban dan modal pemilik, isikan utang lancar nih, yang itu di utang kurang dari 1 tahun. Kemudian utang jangka panjang, itu utang yang lebih dari 1 tahun untuk pelunasannya. Kemudian juga isikan modal usaha kalian. Nah, nanti sahabat, total kewajiban dan modal pemilik ini langsung terisi sesuai dengan jumlah perhitungan dari seluruh isian pada bagian kewajiban dan modal pemilik. Nah, kemudian klik tombol kembali nih untuk kembali tahap sebelumnya, atau kalian klik tombol simpan dan lanjutkan untuk menuju tahap berikutnya. Dan jika kalian sudah mengisi semuanya, klik simpan dan lanjutkannya. Kita akan masuk ke tahap berikutnya. Nah, kita akan masuk ke catatan laporan. Kalian isikan catatan, kemudian checklist seluruh persyaratannya wajib dicentang ya. Setelah itu kalau kalian ingin kembali, silakan cek lagi, akan klik kembali ke tahap berikutnya. Kalau sudah oke, kalian klik simpan dan keluar. Nanti simpan draft terlebih dahulu dan dapat dilanjutkan kemudian melalui menu riwayat laporan keuangan. Kalau sudah, klik tombol simpan dan lanjutkan untuk menuju ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya teman-teman, bagian konfirmasi. Ini laporan keuangan perseroan perorangan atas nama PT-nya. Jadi setelah tadi kalian isikan semua data-data yang ada, di bagian terakhir, bagian D ini adalah bagian konfirmasi. Nah, ketika kalian sudah oke semua, kalian klik submit teman-teman. Nanti akan muncul tombol simpan dan sudah oke, kalian klik submit laporan berhasil dan juga klik tombol oke untuk menyelesaikan laporan dan menuju ke tahap berikutnya sahabat. Nah sahabat, kemudian nanti sistem ini akan menampilkan halaman riwayat laporan keuangan perseroan perorangan seperti pada tampilan layar teman-teman. Nah, kalian bisa klik unduh laporan keuangan, kemudian sistem akan mendownload laporan keuangan seperti gambar berikut. Nah sahabat, kalian lakukan ini posisinya berarti setiap bulan Maret ya. Nah, itu dilakukan 1 tahun setelah PT perorangan kalian terbentuk. Jadi kalian siapkan data-data tadi yang sudah kami jelaskan di awal. Agar apa? Agar kalian mengisinya laporan keuangan ini di sistem Ahunya dengan mudah dan juga cepat sahabat. Nah, setelah kita klik download, maka nanti akan muncul laporan seperti ini teman-teman. Laporan keuangan PT SWT Stag TSD periode 31 Desember 2021. Akan muncul laporan raca nih periode 31 Desember. Jadi ada aktiva, itu kasnya, perlengkapannya berapa, aktiva, penyusutan total aktiva. Kemudian utang lancarnya, utang jangka panjang, modal usaha. Nah, sini kita tulis aja modal usaha 25 juta, yang lainnya kita nolin. Jadi muncul laporan raca seperti ini yang tadi kalian download. Nah, berikutnya nanti ada juga muncul laporan laba rugi teman-teman periode 31 Desember 2021. Jadi nanti pendapatan misalkan contoh 20 juta, ini akan muncul ya pendapatan jasa, kemudian total pendapatan. Jadi pendapatan di total. Nah, kemudian ada beban operasional. Ini contoh beban operasional biaya berapa, beban sewa jika ada, beban lainnya. Nanti di total yaitu total beban operasional. Nah, laba atau rugi itu adalah total pendapatan dikurangi total beban operasional, otomatis muncul laba rugi itu 18 juta. Karena ini plus ya teman-teman, 23 kurang 5 berarti ini usahanya adalah
laba alias untung teman-teman. Nah, jadi teman-teman, itulah bagaimana cara kalian membuat laporan keuangan dan menginputnya di dalam sistem AHU PT Perorangan kalian. Sangat mudah kali, sangat gampang sekali. Nah, kalian jika masih bingung nih soal laporan keuangan PT Perorangan atau ragu bagaimana cara ngurusnya, tenang aja, kalian bisa tanya bebas di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis kok. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp di nomor yang ada di layar nih di bawah ya, konsultasi gratis, atau kalian bisa klik link di deskripsi video. Jangan ragu, jangan malu, kami siap membantu teman-teman UMKM seluruh Indonesia. Nah, ada yang bertanya, kami dari HC, apakah bisa bantu urus laporan keuangan PT Perorangan? Jawabannya ya bisa sahabat. Kami akan membantu laporan keuangan PT Perorangan Anda. Silakan kontak nomor admin kami, WA-nya ada di layar, atau juga kakak bisa cek paket promo kami di LinkedIn RHC Konsultan PKRT. Jadi teman-teman, silakan kalian siapkan datanya terlebih dahulu. Jika kalian masih bingung, silakan konsultasi gratis, atau jika kalian ingin dibantu, kami RHC Konsultan UMKM siap membantu teman-teman dalam membuat laporan keuangan dan menginputnya di sistem AHU PTP. Nah sahabat, sebagai penutup, kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang ini berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami memiliki beberapa paket promo layanan untuk membantu teman-teman UMKM naik level di tahun yang baru. Di mana layanan kami ini ada pembuatan NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, hak PT Perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT. Nah teman-teman, standar layanan kami adalah full online seluruh Indonesia. Layanan 24 jam, aman dan resmi, pembayaran full setelah selesai, proses hitungan jam 1 hari selesai. Dimana kami juga sudah bersertifikat BNSP, kemudian BPJPH dan juga Kemenkop UKM. Jadi sahabat, perlu kita ketahui bahwa legalitas usaha yang lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha Anda sahabat. Jadi sahabat, jika kalian ada yang ingin tanyakan atau konsultasi gratis, silakan kalian tanyakan kepada kami. Nomornya ada di link deskripsi video atau ada di layar teman-teman. Nah, perlu sahabat ketahui juga bahwa kami membuat channel Ritsa Rahlari ini adalah untuk membantu teman-teman UMKM seluruh Indonesia. Karena banyak sekali UMKM seluruh Indonesia yang berasal dari pelosok-pelosok desa, yang jauh dari kota, jauh dari dinas, jauh dari informasi. Oleh karena itu, kami membuat video-video konten untuk membantu teman-teman UMKM, terutama di bagian legalitas. Jadi sudah kami buatkan berbagai macam tentang legalitas-legalitas yang dibutuhkan oleh UMKM. Jadi silakan teman-teman manfaatkan videonya, dan kami juga menyediakan beberapa layanan lainnya teman-teman yang bisa kalian cek di link deskripsi masing-masing video. Ada layanan kami macam-macam, bisa dicek. Kemudian ada produk juga, ada ebook juga, ada portofolio kami juga. Kemudian untuk materi juga bisa kalian minta. Kemudian ada form untuk curhat dan lainnya teman-teman. Di sini kami juga ada websitenya, YouTube kami, Instagram, dan juga ada Facebooknya teman-teman. Jadi buat kalian nih yang penasaran nih bagaimana kami membantu kalian, silakan manfaatkan layanan yang kami sediakan. Nah, kita akan klik satu link ya, di sini ada penjelasan kami. Silakan untuk konsultasi gratis teman-teman. Kami ada promo-promonya, ada promo PKRT nih teman-teman. Jadi apa yang kalian dapat, berapa biayanya, ada penjelasannya detail. Kemudian produk-produk apa saja wajib ada izin edarnya, syarat-syaratnya apa saja sudah kami jelaskan, ada di flyernya teman-teman. Nah, ini layanan-layanan promo kami sedang berjalan teman-teman. Ada promo PT Perorangan, paten merek haki, biayanya ada di sini. Kemudian yang didapatkan ada juga sudah jelas di flyernya. Promo sertifikat halal, ini khusus untuk produk makanan beresiko rendah. Izin edar BPOM juga kami sediakan teman-teman untuk yang berisiko rendah. Kemudian promo company profile juga kami sediakan, apa yang didapatnya dan berapa biayanya. Kemudian ada promo website bisnis juga teman-teman. Nah, di sini kalian nanti bisa cek aja layanan kami di LinkedIn-nya. Nah, kami juga sudah membuat video tutorial teman-teman untuk legalitas PKRT per masing-masing produk. Jadi jika kalian punya produk PKRT, dan silakan klik aja nih bersesuaian dengan produk-produk kalian, ada pembersih kaca dan lainnya. Nah, kami juga membuat rahasia resep cuan, resep produk PKRT. Jadi di sini kami sediakan juga ebook yang berkaitan dengan produk PKRT. Jadi jika kalian punya produk-produk PKRT dan ingin menambah varian, atau kalian ingin membuka usaha produk PKRT, bingung nih bagaimana cari formulanya, nah kami sudah sediakan ebook ya teman-teman. Silakan manfaatkan ebooknya, kalian pilih produk apa yang ingin kalian produksi teman-teman. Kami sediakan ebook dan formulanya.
Dan juga kami berikan harga promo teman-teman. Jadi silahkan segera kalian manfaatkan promo ini supaya apa? Supaya kalian memiliki bisnis di tahun yang baru ini teman-teman. Karena kalau kalian punya bisnis, maka itu adalah pendapatan tambahan kalian teman-teman. Banyak sekali promo-promonya, e-booknya juga banyak banget jenis-jenisnya. Jadi silahkan teman-teman manfaatkan, silahkan teman-teman pilih, baca dulu sekilas biar teman-teman tahu apa produk yang ingin kalian kembangkan. Karena setiap bisnis itu pasti memiliki namanya potensi penjualan yang tinggi teman-teman di daerah kalian masing-masing. Yuk segera kalian cek aja linkitnya. Nah kemudian teman-teman, kita juga memiliki legalitas e-book teman-teman. Jadi kami buatkan juga untuk e-book per masing-masing legalitas bisnis. Buat kalian yang penasaran nih bagaimana NIB, bagaimana PIRT, kami juga sediakan e-booknya teman-teman. Silahkan kalian kepoin, silahkan kalian pilih. Kalau kalian ingin mempelajari secara detail, e-booknya juga sudah kami sediakan dan harganya juga kami berikan harga promo. Jadi silahkan kalian ambil. Nah di sini juga kami sediakan berbagai macam e-book template bisnisnya, dari mulai bisnis digital teman-teman, juga sudah kami sediakan teman-teman. Jadi jika ingin kalian kepo, silahkan kalian manfaatkan. Kemudian kita juga punya untuk produk-produk UMKM yang sudah bekerja sama dengan kami. Jadi di sini kami tampilkan beberapa produk UMKM yang sudah bekerja sama dengan kami. Kalian bisa lihat juga kan kalau di video-video kami di pojok kanan itu bawah ada produk-produk tersebut. Nah, kemudian kami juga menyediakan e-book untuk produk-produk kuliner teman-teman. Jadi buat kalian yang suka bisnis kuliner, kalian bingung nih mau menambah formula idenya. Nah, kami sudah sediakan juga e-booknya teman-teman untuk produk-produk kuliner. Silahkan kalian pilih dan kalian manfaatkan. Nah, kami juga kita coba klik untuk portofolio kami teman-teman. Jadi di sini penjelasan dari RHC Konsultan UMKM, mulai dari profilnya dan lainnya kita bisa klik teman-teman. Kita lihat teman-temannya di sini ada visi misi kami, alamat kami, nomor HP kami, klien-klien yang sudah kami tanganin. Kemudian juga ada penjelasan untuk masing-masing legalitas NIB, contohnya NPWP seperti apa, PIRT penjelasan dan manfaatnya, dan juga ada contohnya untuk PT perorangan juga manfaatnya seperti apa, contohnya seperti apa sudah kami tampilkan ada di sini teman-teman di layar. Kalian silahkan kepoin aja, kliknya linknya untuk portofolio kami teman-teman. Nah teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga bisa memberikan wawasan dan menambah manfaat untuk kalian manfaatkan video ini. Teman-teman, terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.